Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Iip Wijayanto, dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan mengupas berbagai persoalan kehidupan, ya. Masalah cinta, masalah waris, pergaulan, interaksi antara anak, orang tua, mantu, mertua, ya, masalah hutang piutang, masalah aurat, dan seterusnya. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan ke nomor WA yang saya cantumkan di bawah ini, ya. Baik, saya akan langsung ke pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, akhir tahun ini insya Allah saya akan menikah. Saya doakan semoga pernikahannya bisa terwujud lancar dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan senantiasa dirahmati Allah. Tetapi ada satu hal yang mengganjal saya, yakni keluarga calon istri minta agar sebelum membuat undangan, kami melakukan foto pre-wedding untuk ditampilkan di undangan pernikahan. Pertanyaan saya, apakah foto pre-wedding bagi calon pengantin itu diperkenankan? Mohon penjelasannya. Ya, sebenarnya masalah foto prewedding, ya, kalau fotonya sendiri-sendiri, ya, yang satu di studio foto sendiri atau foto di rumahnya sendiri, yang satunya lagi juga foto di rumahnya sendiri, kemudian dengan teknologi editing, kan editing banyak, ya, ada Photoshop, ya, bahkan aplikasi edit seperti KineMaster itu juga biarpun dia resminya editing video, tetapi digunakan untuk melakukan edit foto juga tidak ada masalah. Jadi yang satu foto di rumah, yang satu foto di rumahnya, kemudian fotonya diedit biar bisa nongol bersama-sama, saya pikir tidak ada persoalan sejauh memang fotonya tadi tidak akan menimbulkan fitnah. Nanti kalau diedit fotonya digabung begitu, itu juga akan menimbulkan persangkaan negatif dari orang, kok belum akad nikah tapi fotonya sudah peluk-pelukan. Jadi kalau mau pasang foto, saya pikir pakai foto pas foto untuk KTP itu, ya, atau foto untuk caleg itu yang fotonya dipasang di pinggir-pinggir jalan itu sendiri-sendiri, nanti fotonya dipasang di undangan. Tetapi jika yang dimaksudkan itu adalah foto prewedding seperti yang kita cermati sekarang, belum akad nikah, belum ijab qabul, belum berstatus sebagai suami istri, tetapi foto preweddingnya sudah melebihi orang-orang yang sudah menikah, maka yang demikian tentu saja harus kita sikapi dengan tegas, ya. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang persoalan foto prewedding tadi? Yang pertama, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yakhlunna ahadukum bimro'atin fa inna syaitana salisuhuma wa man syarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'minun." Janganlah salah seorang di antara kalian berdua dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Jadi berdasarkan hadis ini sangat jelas, ya.
Dalam proses foto prewedding itu terbuka kemungkinan besar untuk terjadinya ikhtilat dan khalwat antara laki-laki dan perempuan. Ikhtilat itu bercampur, bersenggolan, bersentuhan. Kemudian khalwat itu ya bersepi-sepi, menyendiri, ya. Begitu. Misal sebagai contoh lah, pergi ke lokasi prewedding, memang di situ ada fotografer dengan krunya, tetapi berduaan naik sepeda motor, kemudian sampai ke lokasi prewedding, ataupun kalau naik mobil berduaan dengan calon suami atau calon istri, itu sudah termasuk ke dalam kelompok perbuatan khalwat yang diharamkan berdasarkan keumuman hadis ini. Ya, yang kedua, bahwa dalam proses foto prewedding itu kan sedikit banyak pasti akan terjadi sentuhan antara laki-laki dan perempuan. Oh, dia kan calon istri saya. Oh iya, calon. Kalau calon itu belum jadi istri. Orang ijab kabul di atas apa itu namanya kursi meja ijab kabul, di situ sudah ada penghulu, sudah ada saksi. Tiba-tiba meninggal, ya, ijab kabulnya belum dilaksanakan, ya belum jadi suami istri juga. Ya, orang yang sudah bertunangan 10 tahun, tetapi belum ada ijab kabulnya, ya statusnya belum sebagai suami istri. Artinya apa? Persentuhan antara seorang calon suami dengan calon istrinya itu sama saja dengan dia bersentuhan dengan orang-orang di pasar. Ya, artinya apa? Artinya persentuhan yang diharamkan. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhitin min hadidin khairun lahu min ayamassam ro'atan la tahillul lahu." Sesungguhnya, andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya, jadi li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhitin min hadidin khairun lahu min an yamassam ro'atan la tahillul lahu. Itu tegas sekali. Ya, jangankan disuruh gandeng-gandeng, dekat-dekatan. Ini kan persentuhannya tidak sengaja loh. Tidak sengaja bagaimana? Kalau kita pergi ke pasar ya, tidak ada niat untuk sentuhan dengan orang, tapi namanya di pasar kan, senggol-senggolan itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Pergi ke pasarnya itu betul-betul kepepet untuk tujuan belanja kebutuhan sehari-hari, itu namanya tidak sengaja ya. Orang melakukan tawaf itu ada po yang berniat kemudian, wah itu cewek-cewek dari Turki cantik-cantik, tak sengajanya senggolan dengan mereka. Semoga tidak ada yang punya niat demikian. Mereka berniat tawaf itu ya tidak tahu kalau kemudian senggolan dengan orang karena padatnya luar biasa. Itu namanya tidak sengaja. Tapi jika kemudian eventnya ini adalah foto prewedding yang dirancang, yang dibuat, yang di-planning, yang diagendakan, kemudian berdiri jejer begitu ya. Setelah itu difoto, kemudian ya namanya foto untuk pernikahan, koreografernya mengarahkan biar kelihatan romantis, mesra, dan lain-lain, maka yang demikian itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Bahkan Rasulullah mengatakan ditusuknya jari seorang laki-laki itu jauh lebih baik daripada tadi dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sedemikian tegasnya Rasulullah melarang persentuhan antara laki-laki dan perempuan walaupun sudah berstatus sebagai
calon istri ataupun calon suami. Ya. Nah, yang terakhir, apapun ya, aktivitas foto prewedding itu adalah perbuatan takrab zina. Wala takrobu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Surat Al-Isra ayat 32 yang sangat populer, sangat sering kita dengarkan. Jangan dekati perzinahan, karena zina itu adalah sebuah perbuatan yang rusak dan jalan yang buruk. Ya, jadi foto prewedding itu adalah perbuatan takrab zina. Ya, dan di dalam surat Al-Isra ayat 32 secara tegas semua perbuatan takrab zina adalah perbuatan yang diharamkan. Sebuah undangan yang tidak ada fotonya, cuman ada nama calon mempelai dan pihak-pihak yang turut mengundang, undangan yang demikian itu tidak kalah indah dan baiknya dengan undangan yang ada foto-foto modelnya tadi. Ya, belum kalau kita masuk ke bab tabarruj, seorang wanita berdandan habis-habisan, menor begitu ya, bedaknya 3 cm, pakai bulu mata macam-macam, ya, lipstiknya hebat dan seterusnya tadi. Tabarruj, kemudian fotonya disebar ke calon undangan yang akan datang, dipasang di media sosial. Wah, itu dosanya luar biasa besarnya. Maka itulah salah satu sebab kenapa zaman sekarang foto preweddingnya keren, dandanan pengantennya cakep, fotonya disebar kemana-mana, belum 3 tahun sudah pada bercerai. Karena memulai pernikahan dengan cara yang Allah tidak ridho. Ya, begitu mungkin yang bisa saya jawab. Jadi solusinya adalah menikah bulan Desember, saya setuju, saya dukung dan saya doakan. Tapi bilang kepada pihak calon mertua, kata Ustadz Iib, tidak usah pakai foto prewedding. Nanti tunjukkan saja video saya ke mereka. Semoga mereka bisa memahaminya, ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iib Wijayanto, ya. Yang subscribe saya doakan mudah jodohnya, mudah rezekinya, insya Allah panjang umur, semoga sehat walafiat, dan semoga semuanya masuk surga. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.